Dengan fakta sejarah yang memikat dan mitos yang melekat, Banda Neira menjadi pulau yang tak hanya menawarkan warisan bersejarah, tetapi juga mempertahankan daya tarik mistisnya, keindahan alam yang akan budaya di pulau ini, bersama dengan cerita-cerita legendarisnya. Menciptakan pengalaman yang mempesona dan mendalami bagi setiap pengunjung yang berani menjelajahi keajaiban Banda Neira. Berikut ini adalah fakta dan mitos tentang Banda Neira. Nomor 1. Kisah tentang Gunung Api. Kisah tentang Gunung Api yang terletak di sekitar Pulau Neira di Kabupaten Banda, Indonesia, terkait dengan sejarah geologis dan aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Gunung Api Banda Api adalah salah satu gunung berapi yang aktif di wilayah Indonesia. Aktivitas vulkaniknya dapat menciptakan kejadian alam seperti letusan dan aliran lava. Mungkin ada legenda atau mitos lokal yang berkaitan dengan Gunung Api Banda Api. Mitos ini mungkin mencakup elemen-elemen seperti makhluk mitologis atau kisah-kisah tentang kekuatan alam yang dipercayai oleh komunitas setempat. Gunung Api Banda Api menjadi bagian dari konteks sejarah dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nomor 2. Legenda Pala. Legenda Pala atau cerita rakyat mungkin berkait dengan perdagangan pala yang telah berdominasi sejarah pulau ini. Kisah-kisah ini mungkin mencakup elemen mitologis atau cerita moral yang berkaitan dengan kekayaan dan perdagangan lo guys. Kalian tahu nggak, dalam beberapa legenda, pohon pala diyakini berasal dari darah seorang pemuda loh, atau tokoh mitologis yang pohonnya kemudian tumbuh dari makamnya. Pohon ini dianggap sebagai simbol kehidupan atau kelahiran baru. Nomor 3. Keberadaan makhluk mitologis. Keberadaan makhluk mitologis atau mitos lokal mungkin juga memasukkan cerita tentang makhluk mitologis yang mendiami perairan sekitar Banda Neira loh. Nah, cerita ini mungkin digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau memberikan pesan moral kepada masyarakatnya loh. Banyak mitos menjelaskan asal-usul makhluk mitologis, beberapa di antaranya muncul dari dewa atau entitas roh tertentu loh. Nomor 4. Harta karun dan tempat angker. Kalian tahu nggak ada harta karun dan tempat angker? Atau mitos tentang harta karun yang terkubur atau pulau-pulau angker mungkin telah tumbuh seiring waktu. Cerita-cerita semacam itu dapat menambah daya tarik dan misteri terhadap pulau-pulau di sekitar Banda Neira loh. Nah, ada juga nih, mitos tentang harta karun seringkali melibatkan cerita tentang kekayaan atau benda berharga yang bersembunyikan atau terkubur di suatu tempat tertentu loh. Keberadaan harta karun ini biasanya dikaitkan dengan petunjuk rahasia atau peta misterius loh. Nomor 5. Lokasi geografis. Lokasi geografis Banda Neira adalah salah satu dari 10 pulau di Pulauan Banda Maluku, Indonesia loh. Nah, pulau ini terletak di sebelah tenggara Pulau Seram loh. Kepulauan Banda Neira merupakan bagian dari Kepulauan Banda, sebuah gugusan pulau di Laut Banda loh guys. Kepulauan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama pala, selama periode kolonial loh. Nomor 6. Sejarah pala. Sejarah pala, Banda Neira memiliki sejarah yang kaya terkait dengan perdagangan pala. Pada masa kolonial, kepulauan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama pala yang menjadi salah satu rempah-rempah yang paling mahal dan dicari di dunia loh guys. Nah, rempah-rempah ini yang berasal dari biji pala atau bisa disebut dengan Myristica fragrans memiliki sejarah panjang terutama di Kepulauan Maluku, Indonesia.
Kepulauan ini dijuluki Kepulauan Pala karena menjadi pusat utama produksi dan perdagangan pala loh. Nomor 7. Arsitektur bersejarah. Arsitektur bersejarah di Banda Neira memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang mencerminkan pengaruh Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kalian tahu nggak, ada salah satu bangunan terkenal adalah Benteng Belvia yang dibangun pada abad ke-17. Benteng Belvia salah satu struktur bersejarah yang mencolok di Banda Neira adalah Benteng Belvia loh. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1611 dan awalnya dinamakan Fort Nassau. Dibangun untuk melindungi perdagangan rempah-rempah, benteng ini menjadi bagian penting dari sistem pertahanan kolonial Belanda loh. Kalian tahu nggak, ada gereja tua di Banda Neira loh, seperti gereja tua Bethel, juga menjadi saksi bisu dari warisan sejarah kolonial. Gereja-gereja ini memancarkan arsitektur klasik dengan sentuhan lokal yang unik loh guys. Nomor 8. Keanekaragaman hayati bawah laut. Keanekaragaman hayati bawah laut, pulau ini menawarkan keindahan alam bawah laut yang spektakuler, terumbu karang yang indah, dan keanekaragaman hayati laut menjadikan destinasi yang populer bagi penyelam dan pencinta alam loh guys. Dan terumbu karang yang indah, perairan di sekitar Banda Neira menawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan dengan terumbu karang yang indah loh guys. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi berbagai spesies biota laut. Keanekaragaman ikan perairan di sekitar Banda Neira dikenal dengan keanekaragaman ikannya loh guys. Dan para penyelam dapat menjumpai berbagai jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga yang besar, termasuk ikan-ikan berwarna-warni yang menjadikan ekosistem laut yang menarik loh guys. Nomor 9. Komunitas lokal. Komunitas lokal, meskipun pulau ini memiliki sejarah kolonial yang kuat, Banda Neira juga dihuni oleh komunitas lokal yang menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka dengan cara yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tradisionalnya loh guys. Pekerjaan utama, kegiatan perekonomian utama, komunitas lokal umumnya berkait dengan sektor kelautan, seperti perikanan tradisional dan penangkapan ikannya loh guys. Selain itu juga, sebagian penduduk juga terlibat dalam sektor peristiwa yang berkembang loh guys. Perlu diingat bahwa mitos seringkali berbentuk dari cerita rakyat dan berprestasi budaya yang dapat bervariasi di antara komunitas lokal. Meskipun menghibur, penting untuk memahami perbedaan antara mitos dan fakta ketika mengeksplorasi sejarah dan budaya suatu daerahnya loh. Itu saja pembahasan kali ini. Like dan subscribe jika suka, dan dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.